Memang kuperhatikan ya, Islam ini selain dia tidak tahu, suka menebak dan itu menganggap framing gitu loh. Bang, aku Itu nanya loh. kuperhatikan sifat Islam tuh seperti itu. Julius ini aliong yang paling bejat akhlaknya. Wih, Dia pernah menggambarkan Yesus Kristus telanjang bulat. Dia ini biadab. Kalau saya ketemu dia ini, sumpah mampus demi diri saya, kupecahkan kepala aliong ini. Bener loh. Saya, Julius, dengar. Kalau saya ketemu, saya Morton dari Sigotom. Kamu ini ku cari di Medan, kamu udah ketemu. Dia ini paling biadab manusia, Bang. Waduh, Sebentar, luar Bang, yang biasa sabar. Bang, akhlak siapa nama Katolik lu? ini ya. Gila, gila, gila. Benda, enggak. Hoji di Karena kamu Jakarta, datang Bang. itu, Goldian. Bang, Julius di Jakarta. Goldian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kemarin teman-teman, ada seorang Polycarpus yang merupakan pengikut dari Rudi Yohanes. Ini muridnya Rudi Yohanes dan juga Polycarpus yang lain yang datang ke tempat saya mengancam ingin memecahkan kepala saya. Luar biasa sekali. Kalau saya sih nggak masalah, karena sudah sering ya, sangat sering saya diancam-ancam, apalagi lewat yang namanya WhatsApp dan sebagainya. Tapi yang ini cukup menarik karena dia mengancam lewat langsung saat live. Dan inilah bentuk ajaran kasih tersebut ya teman-teman. Jadi ini namanya adalah Morton dari Sigotom. Ya, setahu saya Sigotom itu adalah marga dari salah satu saudara-saudara kita Batak. Ya, itu marga Batak. Dan saya nggak tahu apakah nama asli dia adalah Morton Sigotom. Ya, bisa jadi nama asli dia Morton Sigotom. Dan sekali lagi saya nggak kenal orang ini. Ya, yang bisa kita dapat adalah dia adalah salah satu Polycarpus. Dia adalah Polycarpus yang ikut menonton diskusi ini sudah cukup lama dan salah satu korban dari fitnahan Wa'labu kepada saya. Dia mengatakan bahwa saya menggambarkan Yesus telanjang gitu kan. Padahal yang menggambarkan Yesus telanjang itu teman-teman Kristen sendiri. Silakan dicek. Kalau kita ngambil foto itu selalu dari internet. Yang kita ambil itu selalu dari internet. Ya, nggak pernah kita buat sendiri. Karena nggak pandai juga kita buat sendiri dan kedua nggak boleh. Ya nggak boleh. Tapi kalau yang kita ambil dari internet itu boleh. Karena memang sudah beredar secara luas. Ya, itu memang bisa diakses oleh siapa saja. Namanya sudah ada di ruang publik. Kan gitu. Itu foto-foto yang sudah ada di ruang publik dan yang membuat bukan saya. Jadi kalau kamu marah, ya aneh sekali marah kepada saya. Ya saya ngerti. Saya ngerti karena kamu itu korban dari Polycarpus yang mencuci otak kalian supaya jadi barbar. Dan bisa jadi Morton ini adalah salah satu orang yang mendatangi rumah saya juga. Ya karena 2,5 tahun lalu ya, sudah mau 3 tahun, pernah ada Polycarpus dan laskarnya yang mendatangi rumah saya dengan tujuan ingin, ya tahulah ya, ingin melakukan tindak kekerasan. Mereka selalu merasa mereka hebat, jagoan dan sebagainya. Dan waktu itu saya lebih memilih mengalah, walaupun banyak sekali saudara-saudara muslim yang bilang udah kita lawan. Kita mayoritas, kenapa pula kita takut dengan mereka? Saya bilang udahlah, kita yang waras ngalah. Saya lebih memilih mengalah daripada melihat yang namanya keributan. Kan gitu. Kita ikuti ajaran yang benar. Jangan kita ikut-ikut dengan ajaran yang nggak benar ini gitu. Selalu pertentangan gitu kan. Waktu kecil, sosok playing victim, wah kami terzolimi dan sebagainya. Padahal waktu mereka besar, mereka menindas dengan luar biasa. Waktu kecil, mereka tuh liciknya luar biasa. Liciknya luar biasa gitu kan. Pura-pura jadi korban, tapi di belakang nikam-nikam orang. Tapi begitu mereka besar, terang-terangan mereka akan menindas kita. Sama seperti yang dilakukan di Spanyol kan, Filipina gitu. Ngeri teman-teman. Nah inilah ciri-ciri orangnya. Kelakuan-kelakuan orangnya. Belum lagi keluarga Pak Jokowi difitnah. Ya, keluarga Pak Jokowi juga difitnah teman-teman. Dikatakan bahwa Pak Jokowi itu Katolik. Pak Jokowi dikatakan Katolik teman-teman ya. Saya ada rekaman yang lebih lengkap tapi nggak nampak gambar ya karena dari TikTok diambil. Waktu saya mulai screen recorder ya dia udah mulai bahas yang lain. Awal-awal dia bahas tentang Jokowi yang berdoa secara Katolik dia bilang. Terus dia bilang bahwa istri dari Gibran ya Pak Gibran wakil presiden kita itu Katolik. Masih Katolik sampai sekarang. Jadi kalau ada berita yang mengatakan Bu Silvi itu jadi mualaf karena ini ya kita tahu Bu Silvi kan nggak mungkin gitu Katolik menikah secara Islam ya jadi kita tahu beritanya bahwa istri dari Pak Gibran itu sudah jadi Islam sudah mualaf
Tapi dibilang sama si Morton, oh enggak, dia tuh Katolik. Kamu yang nggak tahu, dia tuh Katolik gitu kan. Bahkan seakan-akan dia framing keluarganya ini sekarang terpisah. Yang satu tinggal di Solo, yang satu di Jakarta. Dia bilang, udahlah saya nggak mau bongkar aib keluarga gitu kan. Ini kan kurang ajar. Belum lagi rasisnya kepada etnis Tionghoa. Kalian bisa lihat bagaimana kebencian dia kepada etnis Tionghoa. Dan inilah kelakuan Polikarpus. Dan saya berharap video ini bisa dibantu viralkan. Ya, bisa bantu viralkan biar penegak hukum bisa memproses, bisa mencari siapa dalang dari akun Morton dari si Gutom ini. Biar kelihatan, biar tahu teman-teman. Kan gitu. Biar kalian tahu siapa yang sebenarnya di Indonesia ini membuat perpecahan, yang terus membuat keributan, mengadu domba kita. Ini bahaya soalnya. Kalau sudah rasis-rasis seperti ini bahaya. Dan saya sudah sangat sering diancam dengan statement-statement yang berbau rasis. Saya sering ditelepon waktu 2,5 tahun yang lalu di WhatsApp dibilang jangan sampai kejadian 98 gitu kan. Kan gitu, dikit-dikit mereka bilang jangan sampai kejadian 98. Saya bilang ya silakan aja kalau kamu mau buat. Kan ada penegak hukum. Kalau kamu mau buat, kita mau bisa apa? Betul nggak? Kalau kalian memang niat mau buat, kita bisa apa? Kan gitu. Ya kalian akan berurusan dengan hukum, bukan dengan saya. Ya. Silakan aja, mereka ini kan dikit-dikit ngancam. Dan semoga lewat video ini teman-teman Tionghoa belajar. Teman-teman dari etnis Tionghoa belajar gitu. Jangan kalian berpikir, oh kalian kan agamanya bukan Islam. Kalian satu agama dengan dia. Maka akan dianggap sebagai saudara. Enggak, teman-teman. Mereka ini bisa nikam kita dari belakang. Bisa nikam kita. Sadis, teman-teman. Ya, kalian yang nilai sendirilah. Saya cuma bisa putarkan saja. Ngomong kok enggak gitu. Dituliskanlah namamu bla bla bla. Itu salah. Makanya kamu tuh salah, Bang. Perhatikan ya, ketika orang Katolik, Tunggu, Bang orang Morton Katolik berdoa berani Bapa nih ya, Kami itu berani bertanggung jawab dengan berani. mengatakan bahwa istri Betul. dari Gibran itu adalah Katolik sampai Masih sekarang. Katolik. Pernah masih satu Katolik. gereja, Bang? Pernah satu gereja? Dia kan di Solo, saya kan di Jabotabek. Gimana kamu tuh? Loh, kok di Solo? Dia kan di Jakarta sekarang, udah jadi wakil presiden, kok di Solo lagi? Gimana sih? Oh salah kamu tuh, dia itu tinggalnya. Makanya kamu tuh banyak sekali kalian tuh udah tahu gitu loh. Ya kita tanya nih sama Bang Morton nih, kok marah-marah? Makanya bukan karena kamu langsung memulus, dia kan di Jakarta. Enggak, Gibran aja yang di Jakarta. Oh, istrinya di Solo. Masa istrinya nggak ikut cemana lo sebagai negara gimana sih lo? Aduh gabrul, gabrul. Kasihan sekali kalian. Ya sudahlah pun, saya tidak mau membongkar Kami ikuti. keluarga orang lah. Tapi kalian tuh memang ku perhatikan ya, Islam ini selain dia tidak tahu, suka mendebak dan itu menganggap framing gitu loh. Bang, aku Itu nanya loh. perhatikan sifat Islam tuh seperti itu. Ya, sifat Kristen itu Banyak sekali Islam seperti itu. Sifat Toten itu penipu. Seperti Julius ini ya, Julius ini. Aku nanya kalau gitu, Jokowi menurut Bang Morton Katolik tadi abang bilang. Jangan di mute lah, nanti saya turun. Aku Saya nanya, tahu sekali Julius ini kan Cina kan, dia suka memframing ndak keruan, lalu dia membuat suatu posting kan. Ini jelas ada helai kan, dia menunjukkan apa postur katanya, oh Yesus itu telanjang ketika disalib. Itu kan kamu tuh hampir ditangkap loh dulu. Loh, yang ngomong itu Kamu ngerti deh Mel itu? sama Esra Soru loh. Yang Makanya ngomong nah itu suatu pelajaran. Maksud saya seperti ini. Dari hal-hal seperti itu kamu harus pelajari. Banyak sekali kalian tidak tahu, tapi kamu membuat suatu statement yang seolah-olah kamu tahu gitu loh. Loh, Itu pelajaran buat kalian. dengar dulu. Nah, kalau kamu mau mencoba, dengar, ku ajari kau di Cina. Aliong, rasis gini, sekali ini. kalau Rasis kamu sekali mau Katolik. dengar Aliong, dengar. Iya rasis lah, kamu tuh memecah belah. Saya tahu sifatmu. Yang memecah belah tuh Anda, Bang. Aku mau nanya nih. Konfirmasi aja. Aku nanya, Saya boleh tahu nanya kamu nggak? Aliong. Dengar Ya. Aliong. Kalau kamu udah percaya, kamu coba lihat nanti ke Solo. Ada ndak dia kan gitu. Oke, boleh. Apa Gibran sendiri atau dengan gitu loh. Boleh, Saya ya, tahu kan, loh Bang. sifat dia nih. Aku tanya. Jadi gini, Bang, Ini kalau loh, aku nanti siapa nih? ngomong, aku nanti kalau ngomong contohnya Enggak, aku ngomong. kamu tuh seolah-olah menurut kamu tuh Bang ngomong tuh Morton, so pinter loh. Kamu tuh suka kamu tahu enggak yang membuat sakit hati saya sampai sekarang sama kamu tuh. Kamu mau menampilkan ini loh foto Yesus, kamu Pak ada apa? Loh, Dia telanjang bulat. Enggak seperti ini itu. yang bilang bukan saya. Nah itu kamu Saya beruntung. mengutip omongan orang. Bukan dia Sama yang kayak bilang. nanti saya ngomong gini, Enggak, Bang Morton. enggak. Di ayat Contoh, misalnya Alkitab. contoh nih.
besok saya ngomong sama orang, menurut Bang Morton, ya, istri Kenapa Gibran di-mute itu masih ini? Kristen Enggak, Katolik. kalau saya Salah nggak enggak. saya? Ini loh, Kamu ini loh, belum ini loh, memperbaiki, ini loh, kamu beritanya. menampilkan ayat itu bahwa memang Yesus Bro, bentar, ini telanjang loh bulat itu. beritanya. Ini beritanya. Diam dulu. Coba. Kala itu sebelum menikah dengan Gibran Raka Buming Raka, selfie Ananda ternyata Berita memeluk mana itu? agama Kristen Katolik. Berita mana kamu tuh? Berita mana? Melansir dari berbagai sumber, selfie Ananda Berbagai mengucap sumber. dua Memang kalimat beginilah syahadat di akhlak depan Islam itu. pengurus Berita mana? Masjid Istiqlal Jakarta. Berita mana? Pada 20 Berita mana? Februari 2015. Makanya main-main ke Solo, Bang. Sekarang gini. Main-main ke Sekarang Solo. klaim pembuktianmu, saya kuliah di Aduh. Jogja deket sama Solo. Jadi klaim Jangan apa-apa, ikuti kata dia, Gol. Ikuti kata dia, Berapa ikuti kamu kata dia. kuliah? Kita ini orang yang fair. Kita ikuti, oke? Aduh, Bang Morton. kasihan kamu itu. Oke, Bang Morton, coba sampaikan lagi. Anda katakan apa? Kamu tuh Jokowi kasihan, Katolik. Dik. Adik-adikku, kamu tuh kasihan. Loh, kita nggak ada masalah, Bang. Kita ikuti kata Abang. Oke, Sylvie, menurut Bang Morton masih Katolik. Jadi kalau besok saya sampaikan kepada orang-orang, menurut Bang Morton, Sylvie itu masih Katolik sampai sekarang. Salah nggak saya, Bang Oh, Morton? betul. Nggak salah kan? Betul. Ya. Jadi kenapa Nggak Anda salah. bilang saya suka framing, suka fitnah? Loh, saya mengutip kata orang. Saya kan Kata selalu orang gimana? Lalu kamu menampilkan Yesus yang telanjang, kata kamu Yesus itu gimana itu? Kamu Yang ngomong bertanggung bukan jawab saya. hukum yang Pendeta Srasoro. hukum yang tertunda itu kamu masih mau mempertanggungjawabkan? ya nggak masalah. Saya ngomong Esra Soru yang ngomong. Saya tunjukkan videonya. Saya tunjukkan. Kayak Kita sama- suruh Ini kamu ada orang rekaman sudah nih. kompes. Kamu tuh selamat karena kamu kabur. Loh, saya kabur dari mana, Bang? Allah. Loh, saya Supir buktinya di Grabmu, Indonesia. supir Gojekmu aja ini ngomong kok gimana Bang gimana. Morton. Kamu tuh Oke, sekarang aliong, saya nanya. salah satu aliong yang selamat selain Ahok, kamu itu loh. Aduh, Kamu tuh aliong yang selamat. Oh, berarti Kojul ini setara dengan Ahok, luar biasa. Amin Iya, aja lah. setara dia nih. Cuman dia ini dia sama-sama. Enggak. Kita Jangan bahas kalian lagi, Bang Ahok Morton. itu orang Bang Kristen Morton. yang benar ya. Ya, Enggak, Bang Morton. bedanya Bang dia Morton. ini kalau dia mencari istri, kalau dia ini mencari duit. Itu dia nih sama-sama aliong. Bang Morton, sekarang kita kembali nih. Ya, kita jangan melebar mana-mana. Waspada dengan Ini Bang aliong. Morton. Saya Ya, perhatikan pendeta-pendeta aliong pun ya. Saya perhatikan itu tingkahnya beda, enggak beda loh, sama semua. Oke. Stephen Tong juga aliong itu sama seperti dia ini tingkahnya. Duit Waduh. Pilih aja. Mantova, pilih Mantova. Pilih Mantova. Siapa lagi? Pilih Mantova Niko. kok Cina. Kamu tuh makanya kalian rasa aja enggak tahu kan? Pilih Mantova, Pilih Mantova dia tuh Inggris, loh. bukan Cina. Oh, Loh. Odin, dia GMS. Dulu Kojul GMS itu. Makanya kamu tuh tololnya enggak karuan. Philip Mantova itu orang Toraja, mamanya orang Cina. Bukan seperti aliong di sampingmu ini. Lu Philip Mantova, lu gimana sih kamu ini? nggak apa-apa. Saya lebih tahu daripada kamu. Lucu nih orang nih. Ketawa-tawa. Lu kenapa benci kali sama Cina? Lucu nih orang. Bro Morton, Ya, lu mungkin. kenapa benci kali sama Cina? Bukan, Philip Mantova. Enggak, lu kenapa Betul. benci kali sama Cina? Lu panggil aliong aja. Bukan masalah benci Kan lu sekali. Saya diskreditkan perhatikan. ras Cina. Apa? Lu rasis. Gabrul, diajarin. Kamu dia ngomong agama. Philip Mantova ini, gimana sih kamu itu? Ya pilih Mantova Jangan Cina. inilah. Siapa yang bilang? Oke, kita Oh, lanjut. Tadi sekali masalah kamu. Jokowi, Jagol. Masalah Jokowi. Makanya kamu tuh Goldian. Sejak Kalau kapan- jangan sejak kalau kapan udah tahu Jokowi- jangan seperti Ya. si Julius ini. Saya Jangan nanya diteruskan. baik-baik. Kalau kamu udah tahu ya Philip Mantova itu, kamu jangan teruskan. Ya. Dia ini kan aliong ini tidak tahu dia, banyak tidak tahu. Lalu kamu ikuti dia. Siapa bilang Philip Mantova orang Cina? Ya udah. Dia wakil Jangan ketua sok tahu sinode, lah. gerejanya Kojul dulu. Nggak apa-apa, dia lebih tahu. Aduh, Morton maha tahu. Dia banyak tahu. aduh, Oke, kita balik kasihan ke Jokowi. kamu. Kita balik ke Sungguh, Jokowi. Menurut kalian Bang ini Morton, orang kasihan kalian. ya, menurut Bang Morton sejak kapan Jokowi jadi Katolik? Sejak kapan? Gimana sih kamu itu? Sejak Tadi ada kapan? yang bilang kan? Saya tidak perlu menterusui itu. Gini loh Aliong. Gini. Gimana dia bisa jadi Katolik? Gini, Dari mana Jokowi itu pernah hidup di. Saya tidak tahu dia Kristen atau di masa mudanya Kristen atau Islam. Dia pernah hidup di orang tua ceritanya? yang Katolik gitu loh. Siapa? Dia mengaku itu. Hah? Siapa Bang orang tuanya? Siapa orang tuanya?
Ya orang kamu pikir orang tua itu bapak kandung mama kandungnya Iya gitu? siapa? Ya, Lah, kita kamu tanya. lihatlah. Wong Salah kamu sejarahnya, itu. maaf kok Jul, sejarahnya yang mulia Jokowi aja belum jelas kok. Nggak apa-apa, ikut dia aja, kita ikut dia aja. Makanya kick Andy itu kamu udah pernah nonton itu ya? Ada seorang ibu-ibu yang mengaku Jokowi ini sejak SMA dia ngikut saya seorang Katolik. Kamu udah pernah nonton? Ya makanya ilmu kalau pengetahuan ada kalian itu orang dikit. datang gini, logikanya gini. Sebentar, saya kan tidak ngomong. Ya udah, Nah, lanjut, kau lanjut yang dulu. tidak ngerti, Goldian. Oke, lanjut dulu. Si Julius kan bertanya tadi sejak kapan dia jadi Katolik. Saya tidak pernah ngomong dia Katolik. Kalau kamu bertanya istrinya Gibran baru. Oh, tapi Dia tadi kan Anda ngomong bilang cara Jokowi. doa Katolik si ini Pak Jokowi waktu ke ini doain Paus. Tadi ada Iya, ini. jangan kalau kalian. Memang doa Bapak kami itu begitu. Oh, jadi Saya Jokowi bilang- lagi saya bilang doa bukan Bapak kami kan? Tadi Anda bilang Jokowi lagi doa. Whatever. Tapi di dalam pemahaman kekatolikan doa Bapak kami itu harus mengangkat tangan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Oh. Saya tidak bilang dia Tangannya- Katolik. Makanya gini loh. tangannya gimana, Bang? Kebiasaan Aliong ini ya suka memframing. Dia bilang tadi Jokowi berdoa Katolik. Enggak, jangan kalian bilang dia itu seolah-olah Islam. Enggak, doa di dalam kekatolikan ketika dia mendoakan Bapa kami mengangkat dua tangan seperti doa Islam. Itu yang saya maksud. Memang Aliong ini suka memutar. Saya paham sekali ya Julius Bapak, ini. mana loh. videonya doa Dia bapak suka. kami itu gini bang, doa bapak kami mereka Siapa gini. bilang? Lah, Gimana? lo lihat aja orang-orang Lah, Katolik, orang salah. Protestan. Bapak kami yang di surga dikuduskan Di Protestan, kamu tuh ngomong Protestan gimana kamu di atas tuh? bumi seperti di dalam surga. Kini nggak kini. Ih, cuman Oh, salah makanya kamu itu salahnya banyak, Goldian. lu yang salah. Kamu tuh Sekarang seperti gini. Aliang. Gantian. Gua ikutin. Makanya kamu salahnya alur tuh berpikirmu. banyak. Bentar dulu, gue ikutin alur berpikirmu. Lo bilang waktu di KNG ada ibu-ibu memberikan kesaksian bahwa dia Katolik pernah merawat Jokowi. Sekarang gini, ada orang Bukan, penulis buku, kan salah lagi dari tadi. Bentar dulu. Makanya kalian tuh Ada salah orang terus penulis mendengarkan. buku Jokowi Seorang undercover, ibu-ibu namanya Katolik Sinar nih, Diana dia di pernah Rodono. Dia hidup ngaku sebagai teman numpang Jokowi. Itu kita di percaya. dalam di rumah ibu itu, gitu loh. Saya tidak bilang Jokowi kecil. Ini kan masih pemahaman gitu loh. Kamu ngerti tidak sih? Maksud saya. Hah? Pemahaman? Makanya hidup tuh dikurangi framing. Nggak ada yang framing. Kalau Itu kamu bicara suka fakta, memframing, bro. loh. Loh, Terus kenapa kamu memframing saya bilang Jokowi Katolik? yang lo bilang itu tadi di awal Jokowi dan istrinya Gibran itu juga Katolik. Ada videonya, ada video. Sekarang coba bukti Nggak ada. pemberkatan pernikahan. Ada videonya, coba. Enggak deh. Belum tentu saya bilang, belum tentu Bang dia Morton. ketika dia belum itu. Bang Morton, aku mau tanya. Karena di Katolik, Ya, jadi berita-berita yang menulis bahwa selfie itu mualaf yang tadi ditampilkan Goldian tuh berita bohong semua ya. saya tidak tahu itu, saya tidak pernah baca berita itu. Oh, Oh, lo keterbelakangan literasi soalnya pantas. jangan. Enggak, artinya Loh, literasi yang tidak penting gimana coba? ya, Iya, artinya itu bohong. Ya. keterbelakangan Ngapain literasi, ngurus-ngurusin kenapa? iman orang? Oh, udah rasis. Ngapain ngurus-ngurusin iman orang? Jadi Ini menurut Bang Morton Gimana yang sih? benar jadi pendeta itu yang dari mana tuh Bang? Tadi kan Abang Yang bilang kalau penting Chinese ini gini loh. Kalau Nggak, kamu membuat kalau suatu Chinese jadi literasi pendeta yang kan menurut berbeda Bang itu Morton nggak benar nih. baru. Nggak, yang Chinese jadi pendeta nggak ada yang benar. Yang benar tuh yang gimana Bang? Yang suku apa nih yang benar kok gitu? Nah, itu kan itu. Coba ya Goldian ya, perhatikan. Dia ini memang Julius ini suka mempremis ya. Membuat kan sesuatu. lu Saya bilang tadi aku tanya. pendeta-pendeta dari Alio nggak ada yang benar. Kau yang bilang tadi. Nggak ada saya bilang begitu. Wah. Mana ada? Coba. Ada videonya Bang, ini kita rekam. Nggak ada. Makanya kamu coba kamu setel. Makanya kamu tuh suka banyak juga loh. Pastor-pastor atau kardinal atau di kami itu brother itu banyak juga yang Cina. Tadi Anda yang Tapi bilang tidak contohnya seperti- Stephen Tong, ya. Anda bilang nggak? Bukan. Tadi, Jadi setiap kamu bilang, loh, tadi kamu yang bilang Bang, ini saksinya penonton. Gimana sih? waduh, penandan gimana sih? Kamu Loh, kalau saya salah. ikut, Memang kalau saya Aliong, ikut, memang setiap Aliong ini kalau benar itu yang saya bilang bernarasi ya suka salah. Contohnya, Setiap. Lah iya artinya Setiap Alio semua. itu selalu salah. Kan gabrul lo itu. Rasis kan gitu.
Jadi lo nggak lihat apa yang dia bicarakan, tapi lo lihat rasnya dulu. Udah salah. Setiap yang Aliong Memang salah. kebanyakan. Kojul Memang Aliong, kebanyakan. berarti Kojul salah. Contohnya Kan si gitu. contohnya si ini loh, Julius ini maksud saya. Gini. Sabar dulu, Coba sabar Julius dulu. Gantian. Habis ini lo diem dulu. Lo kasih premis gini. Setiap Aliong yang bernarasi salah. Kojulius Aliong, maka Kojul salah. Stephen Tong Aliong, maka Stephen Tong salah. Terus siapa? Cina-Cina yang pendeta. Philip Mantova Aliong, maka Philip Mantova salah. Kan gitu. Runutan berpikirnya. Dari premis yang disampaikan. Kita tanya Bang Coach lah. Ini Bang Coach ini dari Katolik juga mungkin ya. Ya silakan, ada yang mau disampaikan Bang Coach? Halo Bang Coach. Sebenarnya nggak ada sih Bang, cuman gimana ya menurut saya soal itu jangan, maksudnya itu, aduh gimana ya maksudnya buat Bang Morton Iya, juga. Saya juga orang Katolik Bang, cuman saya sebenarnya bingung Bang mau menyampaikannya. Kayak Iya, Morton yang berak, gimana ya lu yang jelasinnya? cebok, bro. Lu yang cebokin beraknya Morton. Nggak usah dicebokin, biarin dia berak Bukan, sembarang. bukan. Bang Morton, gimana ya maksudnya? Saya mau jelasin cuman susah gitu. Maksudnya tuh kayak, waduh gimana ya abangnya. Jadi bingung sendiri saya tadi. Nggak apa-apa, yang penting kita ada buktinya. Jadi nanti jangan bilang, wah si Julius ini fitnah. Kita nggak pernah fitnah. Saya tuh selalu kalau ngomong tuh ada data. Kita simple kok. Saya mau dihina gimana pun, saya sih nggak ada masalah. Ngapain peduli gitu kan. Toh hinaan Bang Morton ini nggak merugikan saya kok. Nggak membuat saya kenapa-kenapa, ada-ada aja. Jadi lucu nih mereka ya. Saya nggak tahu nih Bang Morton ini benaran Kristen. Ya, atau mungkin orang yang sengaja untuk mengadu domba ya, bisa jadi. Ya bisa jadi. Tapi kalian di sini bisa lihat kualitas orangnya lah. Ya, Bang Coach juga Saya- mungkin bisa lihat. Niat saya itu sebenarnya nggak mau berdebat sih Bang, cuman mau istilahnya ingin supaya kita tuh kayak tenang damai gitu aja. Sama Bang. Maksudnya tuh Itulah naik sana tuh biar saya nggak mau debat. Saya ikuti kan. Tadi dia bilang mau apapun ya kita ikuti aja. Dia mau bilang Ya itu, udah. ya udah. Maksudnya gini Bang, kayak kita itu kayak gimana ya Bang? Kayak sebenarnya kalau kita hidup tenang damai itu indah banget Bang, sumpah rasanya. Di sini nih biar umat Muslim ini tetangga saya nih Bang ya, biar gimana pun kalau ada orang yang kayak berduka apa gitu Bang, datang ngelayat gitu, kumpul sama-sama, nggak ada istilahnya rasis gitu Bang, apa pokoknya di sini tuh kayak toleransinya tinggi banget Bang, sumpah. Maksudnya saya naik sini tuh biar janganlah berdebat itu nggak ada gunanya sebenarnya Bang, maksudnya Iya, kayak setuju Bang. Kita nggak ada yang mau debat sini. Bahkan saya teriakan aja Ya, kan. Bang malah ngomongin orang. Aliong ini Bang, Aliong si Julius ini paling senang kalau dia Rudy Yohanes mati, si ini mati, dia paling senang. Kamu bilang kalau ada orang mati kita kunjungan, kamu salah ngomong. Julius ini Aliong yang paling bejat akhlaknya. Wih. Dia pernah menggambarkan Yesus Kristus telanjang bulat. Dia ini biadab. Kalau saya ketemu dia ini, sumpah mampus demi diri saya, aku pecahkan kepala Aliong ini. Bang Morton, Bener loh. Saya Julius, dengar. Bang Morton. Kalau saya ketemu, saya Morton dari Sigotom. Kamu ini ku cari di Medan, kamu udah cari. ketemu. Dia ini paling biadab manusia Bang. Waduh, Sebentar, luar Bang, yang biasa sabar. Bang, akhlak siapa nama Katolik lu? gini ya. Gila. Benda, enggak. Kojul Karena di kamu Jakarta, datang Bang. itu Goldian. Bang, Julius di Jakarta, Goldian. cari aja lah. Jangan diturunin Kojul biar. Bang. Kena Kojul. tombak dia. Bang. Kena tombak. Bang. Kena tombak bukan aku. Tapi di sini nggak apa-apa. Kita kan cuman kasih nampak ya. Inilah bentuk ajaran ya si Goltom ini. Terus Bukan, kalian bisa lihat ya. Inilah Ini, Bang. murid-murid Ini, Bang. Rudy Yohanes. Tadi kan dia sebut nama Rudy Yohanes ya. Ini pengikut Rudy Yohanes. Kalau yang gini pengikut Rudy Yohanes. Saya dari dulu kalau ngomong selalu nampilin data. Ya, saya kasih lihat yang ngomong tuh orang lain. Saya cuma mengutip. Sama kayak nanti ini, saya mengutip bahwa ternyata menurut si kawan ini, ya Pak Jokowi berdoa secara Katolik. Dia yang ngomong. Nanti begitu dia yang kena kasus, ngamuknya ke saya. Kebiasaan orang ini ya. Begitu nanti kena kasus, wah kamu ya fitnah loh. Fitnah dari mana? Ada videonya kok. Yang ngomong siapa gitu. Belajarlah untuk apa ya, menahan diri, jangan barbar gitu. Jangan tunjukkan kelakuan kalian itu. Aduh, no comment lah. Ini orang-orang seperti ini.
Jadi memang dulu saya tuh di Medan sampai ini ya, mereka ngancam-ngancam mau membunuh dan sebagainya gitu. Dan umat muslim di Medan tuh udah marah. Coba kalian bayangkan ya, saya yang ngalah loh. Sampai saya dimarahin sama beberapa teman muslim, dibilang ngapain kamu ngalah? Saya bilang saya waras, yang ngalah gitu. Umat muslim tuh marah, dibilang udah kita lawan mereka. Kok petentengan kali mereka gitu kan, sok keras kali gitu. Sampai ngancam mau sekian, mau gini lah, mau gitu. Saya lebih milih ya udahlah, karena saya waras, saya ngalah. Ngapain saya hadapi orang-orang kayak gini gitu kan? Ya mungkin Bang Kurs lihat sendiri lah. Tapi nggak apa-apa Bang, dari sini kita belajar Bang. Abang bisa lihat sendiri orang-orang yang ada di TikTok itu. Ya mungkin dari Bang Kurs ada lagi mau disampaikan? Sayangnya dia nggak pakai foto asli dia, identitas asli dia ya. Tapi saya yakin ini nama dia, Morton dari si Gotham ini ya. Dan sekali lagi, biar clear semua. Karena pasti ada teman-teman Kristen bilang, oh enggak lah, itu nggak mungkin Kristen seperti itu orangnya, itu nyamar dan sebagainya. Ya udah, mari kita dukung pihak kepolisian bisa memproses orang ini. Karena statementnya sudah rasis sekali. Mengatakan orang-orang Tionghoa itu nggak benar, termasuk pendeta-pendeta yang Tionghoa. Jadi kita tahu banyak ya, pendeta-pendeta itu yang dari orang Tionghoa, ya contohnya Pak Stephen Tong, seorang tokoh besar, bahkan bisa dibilang big boss-nya kekristenan reform di Indonesia. Oh itu dibilang nggak benar juga. Sadis nggak? Coba saya tanya kalian, ini yang pengikut-pengikut pendeta Stephen Tong nih. Ngeri nggak? Saya nggak tahu ya dia punya dendam apa. Biasanya orang seperti ini punya dendam. Mungkin dia pernah kerja di perusahaan yang bosnya Tionghoa, ya bosnya Chinese, dan mungkin karena dia nggak beres, ya kerjaannya nggak benar, kena pecat, nggak terima gitu kan. Nggak terima, jadinya ya rasis lah. Ya, arah-arahnya jadi rasis. Dan orang-orang seperti inilah yang harus dibereskan teman-teman. Orang-orang seperti ini yang menimbulkan kekacauan. Ini sama kayak Walabu. Walabu tuh rasis sekali. Biar kalian tahu. Walabu tuh benci banget sama Chinese. Walabu itu sama. Itulah murid-muridnya seperti itu juga. Sama kualitasnya. Kerjanya cuma apa? Mengadu domba orang, membuat perpecahan kan? Buat masalah di mana-mana. Inilah mereka teman-teman. Implementasi ajaran mereka. Kalau saya malah senang kasih nampak yang gini. Kamu mau ngancam apapun silakan. Nggak ada masalah sama saya. Biarkan dunia tahu. Biarkan semua orang tahu. Buah dari ajaran tersebut. Kan gitu. Selama ini kan kita selalu ngomongnya, lihatlah buah. Ya udah kita kasih lihat buahnya. Inilah buah kalian. Kalau sekarang kelihatannya mereka adem ayem, ya mungkin karena kecil. Kan gitu. Kalau kecil mereka biasanya diam, tapi mereka begitu punya power, merasa besar, ya mereka akan mengancam. Contoh waktu di Medan. Apa yang saya alami? Karena mereka lihat, oh ini Chinese kok, nggak apa-apa. Kita lebih banyak, walaupun kita minoritas, kita lebih banyak. Udah kita persekusi dia gitu kan. Kita persekusi. Dia nggak tahu gitu. Di belakang saya juga rame orang. Cuman saya kan nggak mau benturkan. Saya paling nggak suka sok-sok jagoan. Nggak pernah teman-teman. Saya nggak pernah itu kekerasan saya balas dengan kekerasan. Nggak pernah. Orang-orang yang sok-sok nantang itu saya balas dengan nantang balik. Nggak pernah saya teman-teman. Bukannya takut. Yang takut itu yang kabur ke luar negeri. Ya. Yang takut itu yang seperti yang dilakukan Agatha, Ki Ahmad gitu kan. Itu baru takut. Kalau saya nggak. Kamu mau undang saya dimanapun kita ketemu. Kita ketemu kok, ya. Cuman kita tidak suka yang namanya kekerasan. Kita nggak perlu untuk petentengan, nggak perlu untuk merasa wah saya hebat, saya punya kenalan ini tuh. Nah, kalau Walabu kan gitu dia. Oh saya punya tuh kenalan ini ya, waktu itu dia sampaikan punya kenalan ini itu. Aduh, apa fungsinya teman-teman? Apa fungsinya? Kamu mengandalkan manusia kalau seperti itu. Kalau saya cuma bilang ya yang saya andalkan cuma Allah kok. Saya nggak pernah ngandalin manusia, yang saya andalkan Allah. Allah yang di belakang saya. Kan gitu. Jadi apapun yang terjadi pada hidup saya, ya saya yakin itu atas izin Allah. Dan saya nggak pernah takut sama orang seperti ini. Cuman besar omongan. Nanti begitu kena, ya kita tahulah orang-orang gini ya. Kalau begitu kena masalah, biasanya yang paling ciut nyalinya. Sama kayak si Rudy Simamora kan. Petentengannya luar biasa. Begitu itu paling cepat nangisnya. Nangis teman-teman, bayangin. Tunjukkan nangisnya di depan umum. Di medsos nangis ya. Kalau di belakang masih mending lah. Ini di depan layar nangis. Apa cowok seperti itu? Ya.
Ini yang kalian nilai sendiri teman-teman. Ya, kalian yang bisa simpulkan. Dan sekali lagi saya cuma nampilin ini dengan harapan teman-teman lah yang menjadi saksi, kan gitu. Teman-teman yang jadi saksi, terutama teman-teman Kristen, teman-teman yang dari etnis Tionghoa, ya kalian nilai sendiri. Kalian nilai sendiri bagaimana pandangan mereka, bagaimana rasisnya mereka, teman-teman. Kalau memang kalian ingin menjaga negara kita, kalian ingin supaya negara kita damai, sama-sama kita bereskan orang-orang seperti ini. Dari dulu konten-konten yang saya buat, ya kita nggak pernah dengan masalah agama. Saya nggak ada masalah dengan kekristenan. Sampai sekarang teman saya lebih banyak yang Kristen daripada yang Muslim. Silakan kalian cek. Ya, yang saya lawan adalah para Polikarpus. Karena mereka lah biang kerok masalah. Mereka lah yang membuat kekacauan di negara ini. Ini yang saya lawan, teman-teman. Sekali lagi, ini yang saya lawan. Dan saya harap kalian bisa membantu dengan bantu sebarkan video ini supaya semua orang tahu kelakuan mereka. Kalau saya sih dari dulu ngalah aja. Ngalah, teman-teman ya. Walaupun banyak teman-teman Muslim bilang, ngapain ngalah gitu kan. Enak aja sama mereka, suka-suka mereka gitu, menindas gitu. Mengancam dan sebagainya. Kalau saya mikir, ya udahlah, kita yang waras kok. Ngapain kita lawan yang gak waras seperti ini? Ini kan cuma kelas-kelas, ya mohon maaf ya, kelas-kelas pinggir jalan. Kelas-kelas orang gak berpendidikan. Ngapain kita ladeni? Ya, masa orang berpendidikan responi orang seperti ini? Tapi yang seperti ini, sekali lagi, kenapa kita buat konten ini? Supaya ada keadilan. Supaya pihak kepolisian bisa melihat bahwa yang membuat kacau, yang membuat perpecahan, ya, itu orang-orang ini, orang-orang seperti ini. Itu aja sih dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Ya, bantu sebarkan biar semua orang tahu. Sekian dari saya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.